Halo, selamat pagi. Hari ini perkuliahan Bahasa Indonesia akan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Pada khususnya ini tentang pemakaian huruf. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tapi itu tentang materi kata baku ya. Kalau di sini kita akan fokus lebih ke pemakaian huruf yang kaitannya dengan kaidah tata tulis bahasa Indonesia. Ini yang awal-awal sih masih tergolong mudah ya, hanya penjelasan saja, yaitu tentang huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, dan nanti untuk penjelasan lebih detailnya itu ada tentang huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Baik, ini bisa kalian lihat di layar kalian untuk huruf abjad. Untuk huruf abjad itu terdiri dari 26 huruf, kita mengenal ada 5 vokal dan 21 konsonan. Nah, ini untuk penjelasannya sendiri, vokal itu ada A, I, U, E, O. Kemudian untuk konsonan itu ada 21 huruf lainnya selain huruf vokal. Kemudian huruf diftong itu mirip dengan deret konsonan ya, tapi bedanya kalau diftong itu adalah deret vokal. Nah, pada contohnya diftong di sini ada diftong AI, contohnya pada kata pandai, balairung. Kemudian ada diftong AU, contohnya pada kata autodidak, taufik, harimau. Kemudian ada diftong EI, contohnya pada geyser, survei. Kemudian ada diftong OI, misalnya pada kata boykot, amboy. Nah, untuk penjelasan selanjutnya tentang gabungan huruf konsonan. Kalau deret konsonan ini ada beberapa ya. Di sini contohnya ada KH, ENG, NY, SY. KH contohnya pada kata khusus, akhir, tarik. NG pada kata ngarai, bangun, senang. NY pada kata nyata, banyak. SY pada kata syarat, musyawarah, dan arsi. Kemudian untuk tata tulis ya, ini lebih ke tata tulis, yaitu pada penggunaan huruf kapital. Nah, di sini nanti bisa kalian pelajari lebih detail. Akan saya sampaikan poin-poinnya saja ya. Huruf kapital ini biasanya digunakan sebagai huruf pertama di awal kalimat. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Jadi namanya ya Amir Hamzah, kemudian Dewa Pedang, Ande Ande Lumut, Mujair, dan sebagainya. Kemudian huruf kapital digunakan juga sebagai huruf awal dalam petikan langsung. Jadi untuk penulisan ini ya, kalimat langsung, kalimat tak langsung ini ya, kalau di dalam petikan langsung itu diawali huruf kapital. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, Tuhan, dan untuk sebutan kata ganti bagi Tuhan. Kemudian huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama untuk unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik nama orang. Misalnya gelar akademik itu doktor, profesor, seperti itu. Kemudian huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama untuk nama unsur atau nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama untuk unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti oleh nama orang. Ingat ya, kata kuncinya meskipun itu gelar akademik, pangkat, jabatan, kalau tidak diikuti nama orang maka tidak perlu ditulis dengan huruf kapital. Tapi kalau dia diikuti dengan nama orang atau identitas diri di belakangnya, maka harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian huruf kapital digunakan juga sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa. Nah, kalau ini pada kasusnya B2S ini hati-hati ya, yang ditulis huruf kapital itu hanya nama dirinya. Contohnya pada kata Indonesia, Dani, Bali. Tapi penulisan B2S-nya yaitu bahasa bangsa suku ini tetap huruf kecil. Bahasa Indonesia itu B-nya kecil, I-nya kapital. Kemudian bahasa Bali, B-nya kecil. Pada kata bahasa, pada kata Bali B-nya kapital. Kemudian huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama untuk nama tahun, bulan, hari, hari besar atau hari raya. Dan huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama untuk unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya proklamasi kemerdekaan RI, Perang Dunia II, Konferensi Asia Afrika. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama untuk istilah geografis ya. Istilah geografis ini mulai dari istilah alam, misalnya seperti gunung, pulau, samudra, selat,
Dan termasuk juga istilah administratif, gimana ya, seperti kecamatan, kemudian kelurahan, kota, provinsi. Jika diikuti nama diri atau nama daerah yang mengikuti di belakangnya, maka penulisan wilayah administratif tadi juga diawali huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas dan kata depan seperti di, ke, dari, yang, untuk. Dan huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Kecuali yang kata tugas seperti tadi ya, di, ke, dari, dan, yang, untuk itu tidak perlu diberi huruf kapital, tapi kalau dia di awal kalimat atau di awal judul maka tetap diawali huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama untuk unsur singkatan nama, gelar, pangkat, dan sapaan. Di sini banyak contohnya kalau gelar SH, kemudian MA. Untuk gelar sapaan ada nyonya, ada tuan, ada prof. Selanjutnya, huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama untuk kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman. Ini kasusnya untuk kata sapaan. Jika sebuah kata tidak digunakan untuk maksud menyapa, maka tidak perlu ditulis huruf kapital. Misalnya, kemarin bapak saya berangkat ke tanah suci, seperti itu. Itu bapak saya tidak perlu diberi huruf kapital B-nya. Karena apa? Tidak diikuti nama orang dan tidak digunakan untuk menyapa. Berbeda jika seperti ini. Apakah kemarin bapak pergi ke tanah suci? Itu kan kamu berbicara pada si bapak ini, sehingga B pada kata bapak harus diawali huruf kapital. Karena kata bapak itu berfungsi untuk menyapa lawan bicara. Kemudian setelah membahas huruf kapital, sekarang kita akan membahas tentang huruf miring, cetak miring itu loh. Nah, huruf miring itu digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk nanti di dalam daftar pustaka itu, kalau judul buku itu harus cetak miring. Kemudian, huruf miring juga dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata di dalam kalimat. Jadi dia tuh lebih ke penegasan ya kalau mau menjelaskan. Huruf terakhir kata abad adalah D, maka pada kata abad dan D itu dicetak miring. Kemudian huruf miring juga dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Ingat ya, kata-kata serapan atau mungkin kata-kata yang belum pernah ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia, maka dia tergolong bahasa asing atau bahasa daerah sehingga harus dicetak miring. Yang terakhir, tentang penulisan huruf tebal. Huruf tebal ini dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Jadi contohnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Jadi DH pada kata Ramadan, DH di dalam kata Ramadan ini diberi bold atau diberi tanda tebal. Kemudian huruf tebal juga dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab atau subbab. Nah, ini kalau kalian sudah belajar tentang teknik penulisan proposal, kalian tahu kan ya, untuk penulisan bab dan subbab itu harus menggunakan huruf yang dicetak tebal. Oke, untuk materi Puebi yang berkaitan dengan tata penulisan kata, penulisan huruf, mohon maaf, ini sudah selesai. Akan masih banyak materi selanjutnya ya, yang berkaitan dengan penulisan kata, pemakaian tanda baca, kemudian penulisan unsur serapan. Untuk 3 materi ini mungkin bisa saya lanjutkan dalam video selanjutnya. Nah, untuk penjelasan hari ini silakan kalian tanyakan, mungkin ada yang belum paham atau mungkin ada yang bingung, silakan kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini. Untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Terima kasih yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.